Ya, kembali di Kick and Rush dan kali ini gue bakal bahas tentang MU yang semalam itu gugur dari Carabao ya, gara-gara kalah lawan West Ham. Dan memang karena menurut gue itu hampir semua pemain itu pemain cadangan yang kualitasnya terlalu timpang dengan pemain intinya. Dan ketika lu mainin pemain cadangan dan mereka ini jarang bermain bersamaan, chemistry-nya itu nggak dapat. Dan Oleh juga permainannya terlalu apa ya, terlalu jauh gitu. Karena terlalu jauh itu jadi pemain harus dribbling dulu untuk melakukan passing, jadi memang temponya jadi lambat menurut gue. Dan ya walaupun MU banyak banyak peluang ya, banyak peluang besar dari Martial, terus ada dari sayapnya, ada beberapa kali tiang berapa kali gitu, tapi sebenarnya belum cukup untuk melawan tim yang kuat kayak West Ham gitu. Dan West Ham juga main inti juga loh, maksudnya bermain hampir semuanya pemain inti kalau nggak salah. Dan MU menurut gue dengan pemain cadangan ini belum bisa kemana-mana, karena yang membawa MU peringkat 2 di musim lalu itu menurut gue adalah MU yang dengan pemain intinya dan jarang cedera. Nah, ketika pemain cadangan yang main di tim inti, ini strategi yang udah nggak jalan di tim inti, apalagi di tim keduanya, itu menurut gue makin gak jalan lagi strateginya. Dan strategi Oleh kan sebenarnya gimana ya, anggot-anggotan menurut gue, dieksekusi sama pemain yang anggot-anggotan. Yang kedua, itu memang strateginya kurang kompleks untuk menjebol gawang lawan. Kenapa kurang kompleks? Karena gimana ya, kurang kombinasi menurut gue. Karena sepak bola modern butuh kombinasi passing atau melakukan ambil resiko, terupas yang lebih banyak, lebih atraktif dah. Tapi menurut gue kalau kita nonton MU gitu ya, bagus ketika lawannya itu ikut menyerang, jadi sesama menyerang. Ketika lawannya itu rada low block, MU itu rada bingung. Ditambah lagi nggak ada striker kayak Ronaldo. Dan kalau kita lihat Martial sama Fred ya, parah banget ya mainnya. Tapi Fred kalau nggak salah nggak main, dan seingat gue itu Martial yang main dan jelek banget. Bukan jelek karena skill ya, tapi menurut gue jelek itu lebih kepada apa ya, etos kerjanya. Dia itu benar-benar jalan kaki gitu. Dan menurut gue Van de Beek yang mendingan lah, sama Matic ya, sama Lindelof, sama siapa tuh pemain tengah satu lagi. Tapi yang belum kelihatan menurut gue Sancho sih, menurut gue kita bisa nilai itu mungkin di akhir musim, karena dia juga belum nyetel. Dan ya mungkin dia harus lebih bersaing lagi dengan Greenwood, karena Greenwood dan Sancho menurut gue kualitasnya sama-sama aja ya. Mungkin karena Greenwood udah lama dari MU dan udah MU tulen, jadi udah nyetel lah. Dan Sancho mungkin butuh transisi, dan menurut gue Sancho mudah-mudahan sih bisa, karena tipikalnya sih mirip-mirip Greenwood kalau udah jago. Tapi sebenarnya Sancho itu kan kalau di Dortmund itu, yang kebetulan gue lumayan sering nonton Dortmund ya, Sancho itu lebih ke striker, second strikernya sama Haaland, jadi dia tektokannya sama Haaland. Jadi kalau misal dia ditaruh terlalu ke sayap, menurut gue dia kurang sih, karena biasanya lebih insert ke dalam dia bersama Haaland ya, tektokannya dari kanan. Ya MU akhirnya gugur. Dan mengapa ini jadi keuntungan? Karena bisa fokus ke 3 kompetisi sisanya, dan 3 kompetisi sisanya bisa dioptimalkan. Tapi menurut gua dengan kualitas permainan dan ketidakkonsistenan pemain-pemain tertentu, menurut gua MU agak susah, tapi masih bisa. Itu agak susah dalam meraih IPL dan apa satu lagi, UCL. Dua itu memang gua akui susah, karena ketidakkonsistenan pemain, dan pemain gimana ya, susah menerapkan strategi, dan strateginya juga menurut gua anggot-anggotan, jadi susah untuk merebut IPL dan UCL. Tapi kalau untuk FA Cup menurut gue yang paling realistis. Tapi masalahnya yang ngerebut FA Cup itu banyak juga, dan banyak tim-tim kecil jadi jago kalau di FA Cup. Jadi menurut gue MU jangan terlalu ngandelin FA Cup, tapi lebih lepas aja bermain, dan mungkin lebih maksimalin di IPL, karena IPL pendulang uangnya banyak, dan IPL itu gengsi juga ya.
kalau lu udah ngeluarin duit sebanyak itu dan lu masih peringkat 3 atau peringkat 4, ya sayang aja menurut gue. Harusnya sih juara, cuman kalau pelatihnya masih Ole dan atau Ole yang tidak merubah strategi lebih bagus lagi, menurut gue ya bakal peringkat 3 atau peringkat 4. Tapi ya kalau Ole mau merubah strateginya agar lebih taktikal, agar lebih kompleks lagi sepak bolanya, nggak lebih banyak kombinasi permainan, mungkin bisa bisa naik level lah, mungkin untuk bersaing ketat untuk juara bersama City dan Chelsea. Jadi sekian menurut gue, mungkin itu aja ya. MU bakal kesulitan musim ini, tapi dengan adanya Ronaldo bakal survive di 4 besar menurut gue untuk IPL. Jadi tetap saksikan Kick and Rush.